Betul dong, kalau ternyata dia tahu apa yang terjadi ini seperti yang dia bayangkan, berarti dia ini adalah diduga orang yang ikut membantu. Silahkan bersorak-sorai karena memang betul mereka ini masih saling mencintai. Bahwa dia akan tetap menanti sampai Doni Salmanan ini dibebaskan. Terus kemudian belum memiliki anak bersama Doni Salmanan, akankah kehidupan mereka akan bahagia? Atau bisa bikin anak nanti di tahanan? Akhirnya ini semua adalah sebuah wheel of fortune, roda keberuntungan. Sesuatu yang dia tadinya dapatkan, ini drop turun ke bawah. Begitu pula saya kira dengan cintanya. Maka saya pikir perceraian itu akan muncul. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Akankah Dinan Fajrina, istri dari Doni Salmanan, ini akan meninggalkannya, menggugat cerai setelah menyadari bahwa apapun yang ada di depan matanya ternyata tidak seperti yang dia bayangkan. Betul dong, kalau ternyata dia tahu apa yang terjadi ini seperti yang dia bayangkan, berarti dia ini adalah diduga orang yang ikut membantu sebuah kejahatan yang dilakukan oleh suaminya ini tadi. Nah yuk kita akan lihat akan seperti apa ke depannya. Akankah berpisah atau malah akan menguatkan cinta di antara mereka berdua? Seperti kita ketahui, akhirnya Doni Salmanan ini mendekam di tahanan di Bareskrim untuk menunggu proses peradilan yang selanjutnya. Ditetapkan menjadi tersangka, membuat Dinan Fajrina ini tentu saja kesepian di rumah, dan usaha terakhir ini adalah menandatangani surat penangguhan penahanan yang ternyata tetap tidak dikabulkan karena ditakutkan yang bersangkutan menghilangkan barang bukti. Nah, kita akan lihat bagaimana perasaan Dinan Fajrina yang sebenarnya. Kalau saya lihat di sini, dia ini masih sangat menyayangi suaminya ini tadi. Oke, untuk kalian yang pendukungnya Doni Salmanan dan Teh Dinan ini, silahkan bersorak-sorai karena memang betul mereka ini masih saling mencintai. Doni masih menyayangi Dinan, ya karena pengantin baru kan ya. Dan Dinan pun ini masih sangat menyayangi Doni Salmanan. Dan cinta ini adalah cinta yang tidak mempedulikan apapun. Jadi apapun yang terjadi, mau ternyata ini terbukti semuanya terjadi, Dinan tetap akan cinta kepada Doni Salmanan. Ini yang saya lihat dari kartu ini. Dan apakah cinta itu saja hanyalah perasaan atau berupa sebuah dukungan? Kita lihat bahwa kalau untuk saat ini, dan dengan kondisi yang juga Dinan ini tidak tahu, Dinan ini masih sangat mendukung apapun yang saat ini terjadi pada Doni Salmanan. Oke, kalau itu memang salah, tapi dia akan selalu menyertai setiap prosesnya dan ingin selalu mendampingi. Dia ingin membuktikan bahwa dia adalah istri yang baik dan dia berusaha untuk selalu bisa ada dalam suka dan duka. Dan ini semua dilakukan karena Dinan di sini masih sangat-sangat yakin kalau Doni Salmanan ini akan bebas lebih cepat dibandingkan perkiraan tuntutan yang akan diberikan, yaitu selama 20 tahun. Dan dia merasa bahwa dia akan tetap menanti sampai Doni Salmanan ini dibebaskan. Kalau seandainya menanti, harusnya dia akan seumur saya nggak sih pas nanti Doni Salmanan itu bebas? Kalau cowok ya mungkin masih ganteng ya kayak saya ya. Tapi kalau cewek terus kemudian belum memiliki anak bersama Doni Salmanan, akankah kehidupan mereka akan bahagia? Atau bisa bikin anak nanti di tahanan? Dan apakah ada penyesalan di hati Dinan Fajrina? Saya pikir sih, ya sebagai seorang wanita itu selalu perasaan itu muncul. Tetapi walaupun keraguan ini ada, tapi penyesalan itu kalau saya lihat sih tidak muncul di sini. Bahkan dia merasa bahwa mungkin saja dia itu harus menikahi. Karena kalau enggak, mungkin Doni Salmanan pasti akan lebih drop lagi karena tidak ada seseorang yang akan menjadi support system kepada apa yang terjadi pada Doni Salmanan saat ini. Dan dia merasa bahwa ini semua adalah suatu hal yang memang sudah direncanakan oleh Sang Kuasa. Saya kira sih dia merasa seperti itu jika apa yang dikatakan kartu saya ini benar adanya. Dan kita akan coba lihat kartu berikutnya akan ada apa. Nah, tapi memang akhirnya ini semua adalah sebuah wheel of fortune, roda keberuntungan. Sesuatu yang dia tadinya dapatkan, ini drop turun ke bawah. Begitu pula saya kira dengan cintanya. Kalau kita bicarakan cinta dengan wheel of fortune, maka cintanya ini akan saat ini di atas, bisa jadi ini akan turun ke bawah. Dan ini kalau menurut saya akan muncul karena tekanan dari beberapa pihak. Stop dulu sebentar untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan
tarot untuk artis-artis, kalian salah. Kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan, dan biarkan kartu-kartu saya di sini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik untuk saat ini dan mendatang. Dan saya jamin ini semua akan private, hanya kalian dan saya yang akan mengetahuinya. Apapun permasalahannya. Karena saat sebuah masalah terjadi, sebenarnya sebuah solusi itu menanti. Dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya, dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini dan pastikan nomor ini saja, dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan permasalahan kalian. Oke, lanjut ke konten yang berikutnya. Yuk. Dari mana saja kita akan lihat bahwa dari tekanan yang pertama ini datang dari para netizen yang budiman, di mana netizen ini akan mencecar Dinan Fajrina. Karena apa? Ya, yang bisa pegang sosial media dia, yang paling dekat dia, nggak mungkin ke orang tuanya. Dan ini akan jadi sesuatu yang sangat berat. Berat sekali. Dia harus mencoba untuk menavigasi antara realita di dunia nyata dan realita di sosial media. Dia ketakutan. Saat dia akan muncul di sosial media atau posting, dia harus selalu bersiap bahwa akan ada haters yang menonton. Dan ini sangat menakutkan untuk seorang wanita seusia dia. Dan yang saya lihat lagi di sini adalah tekanan yang diberikan oleh orang-orang yang lebih tua daripadanya. Bener banget, keluarga-keluarganya ini akan mulai memberikan tekanan, mempertanyakan tentang pernikahannya, menanyakan tentang apakah dia masih sanggup atau tidak. Dengan pertanyaan ini saja, saya pikir ini akan menjadi satu hal yang tidak mudah, dan perjalanannya ini pasti akan sangat berat dan menimbulkan keraguan di saat-saat dia sendiri. Ini yang saya lihat. Dan kalau memang ditanya di sini, maka saya pikir sih di awal-awal tahun nanti, penahanannya ya, mungkin dia akan masih kuat. Tetapi kita akan tahu bahwa sebenarnya ini semua hanyalah sebuah usaha agar dia tidak keluar dari pernikahannya ini tadi. Dia tahu pintu itu ada di sana, dan dia berusaha untuk tidak pergi ke sana. Death adalah kartu yang menunjukkan bahwa eventually ditakutkan ini semua akan berakhir. Karena jika ternyata apa yang didakwakan ini sampai ke 5 tahun atau lebih, maka saya pikir perceraian itu akan muncul. Dan ini mungkin bukan keinginan dia secara pribadi, tapi orang-orang di sekitarnya akan mulai mempengaruhi. Dan seperti tadi saya bilang, ada netizen dan orang yang dia kenal, orang-orang yang menjadi keluarganya yang akan mempertanyakan tentang nasibnya. Dan dia pasti akan bertanyakan juga kepada dirinya. Jika dalam kondisi dia bangun ini tidak dipertanyakan saat tidur, ini akan menjadi mimpi yang akan membuatnya terbangun di tengah malam. Dan memang ada ketakutan bahwa nantinya kalau dia malah berpisah, para netizen ini malah akan mengolok-olok karena tuh kan kemarin pas punya duit mau dikawinin, tapi terus pas sekarang di penjara malah pengen cerai seperti itu. Hal ini juga membuatnya tidak ingin pergi ke pintu itu tadi, tetapi dia akan sampai di titik di mana semua kewarasannya ini tadi itu akan menjadi hal yang paling utama. Dan tekanan dari netizen ini pasti akan sangat maha dahsyat. Mengetahui orang yang disayangi dan dipercaya ini ternyata berbeda dengan pendapat orang-orang yang lebih banyak daripada orang-orang yang setuju, ini membuatnya bertanya-tanya. Mungkin untuk orang yang sudah terlatih, hal ini bukan satu hal yang luar biasa. Contoh misalkan saat mungkin Kaliana Karani dinikahi oleh Vicky Prasetyo. Ini sudah terlatih, tetapi untuk Dinan Fajrina ini satu hal yang berat. Dan tekanan dari netizen ini akan maha dahsyat. Maka dari itu, yang saya lihat di sini, kartu terakhirnya adalah kesabaran. Ini adalah akan menjadi teman terbaik Dinan Fajrina. Tapi akankah kesabaran ini malah akan menjadi sesuatu yang sia-sia? Karena apapun yang sekarang ini diperjuangkan, eventually ini pasti akan menuju ke sebuah perpisahan. Kita belum tahu. Tapi jika kalian ternyata dalam kondisi kehidupan yang sama, kalian mengalami menikah dengan seseorang yang ternyata memiliki hutang atau tidak seperti yang kalian kira, silakan hubungi nomor di bawah ini. Saya akan bukakan kartunya, dan ingat, tidak ada kata terlambat untuk pergi. Jika ternyata apapun yang terjadi di depan kalian ini sudah mengancam, maka pikirkan keselamatan kalian yang paling utama. Terima kasih sudah menonton konten ini. Semoga apa yang terjadi ini tidak terjadi kepada kita dan orang-orang yang kita sayangi, tidak terjadi lagi kepada siapapun. Dan ingat, tetaplah kritis dan waspada terhadap apapun tawaran yang ada. Karena jika itu terlalu indah dan terlalu baik, bisa jadi itu adalah fata morgana. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.